Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis, Pripun kabare? Stay safe and stay healthy ya. Di seri video kali ini kita akan membahas tentang besaran dalam IPA. Ada besaran pokok dan besaran turunan, kemudian ada besaran skalar dan besaran vektor. Oke, Bu Nurul akan memandu kalian untuk pembahasan kali ini. Stay tune ya. Oke, besaran pokok. Besaran pokok ini ada 7. Untuk menghafalnya, kalian cukup ikuti kalimat ini. Waktu SMP Juminten kuat. Ulangi, waktu SMP Juminten kuat. Nah, ini adalah singkatan dari 7 besaran pokok. Apa aja sih? Oke, ini ada satuan dan ada alat ukurnya. Pertama adalah waktu. Ya, waktu ini punya satuan second dan diukur dengan menggunakan stopwatch. Oke, S. S-nya apa kira-kira? Oke, S adalah suhu. Suhu di sini memiliki satuan Kelvin atau K. Jadi bukan derajat Celcius, bukan derajat Fahrenheit, atau bukan derajat Reaumur, tapi Kelvin tanpa derajat. Oke? Diukur menggunakan termometer. Oke, yang ketiga M. Apa ya M-nya? Singkatan dari apa? M adalah massa. Massa diukur dengan satuan kilogram. Dan alat ukurnya adalah boleh neraca atau timbangan. Ya. P. P adalah panjang yang memiliki satuan meter dan alat ukurnya macam-macam, tergantung dengan kebutuhan. Ada yang menggunakan mistar, ada yang menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup, meteran, atau yang lainnya. Oke, sekarang jum. Apa itu jum? Jum adalah jumlah zat. Oke, satuannya adalah mol. Namun, belum memiliki alat ukur. Jadi jumlah zat ini tidak ada alat ukurnya ya. Kemudian inten. Inten ini apa? Intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela dan diukur menggunakan light meter. Oke, yang terakhir kuat. Apa yang kuat? Kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere dan diukur menggunakan ampere meter. Jadi perlu diingat besaran pokok itu hanya ada 7 untuk saat ini ya, yaitu waktu, suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, kuat arus listrik. Kamu bisa menyingkatnya dengan waktu SMP Juminten kuat atau kamu boleh menggunakan jembatan keledai yang lainnya. Oke? Next, kita akan bahas satu persatu. Panjang, kita bahas yang pertama adalah panjang. Nah, ini punya satuan, ada SI atau satuan internasional, itu adalah meter. Kemudian CGS, CGS ini adalah sistem Gaussian atau sentimeter, gram, dan second. Nah, jadi untuk panjang satuan CGS-nya adalah sentimeter. Oke, kemudian untuk yang tinggal di Amerika atau di Inggris, ini menggunakan istilah foot atau kaki atau feet gitu ya, berapa kaki tingginya seperti itu. Oke, nah 1 meter karena ini merupakan satuan baku dan internasional, maka harus sama yang ada di Inggris dan di Indonesia, yang ada di Rusia sama di Cina, di Afrika sama di Arab, itu harus sama 1 meternya. Jadi 1 meter panjang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum selama selang waktu 1/292.458 second atau 1/299.792.458 second. Oke ya. Jadi itu satuan standarnya 1 meter. Nah, ini tadi bisa diukur menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, meteran, dan lain sebagainya. Nah, ini referensi jarak. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar notasi ilmiah, bukan? Kebayang nulis nolnya sebanyak 26 kali seperti apa? Jadi kita singkat menjadi 1 × 10⁻26 meter untuk
radius atau jari-jari alam semesta yang teramati. Begitupun selanjutnya ke bawah sampai diameter proton 1 kali 10 pangkat minus 15. Kebayang bikinnya 0,0000 sampai 15 kali 1. Nah, untuk mempersingkatnya, kita menggunakan notasi ilmiah 1 kali 10 pangkat minus 15. Oke, lanjut. Oke, massa. Massa itu apa sih? Nah, di sini satuannya itu kilogram, ya, atau satuan lainnya gram. Kalau di Inggris atau di Amerika itu pounds atau slug gitu ya. Massa ini kalau di IPA beda dengan berat. Jadi yang kita ukur badan kita itu sebenarnya adalah massa, bukan berat ya kalau di IPA atau fisika. Oke. Alat ukurnya macam-macam, mau pakai timbangan boleh kalau mau nimbang badan, pakai neraca boleh atau neraca Ohaus boleh. Nah, ini pokoknya jenis-jenis timbangan atau jenis-jenis neraca ya. Nah, seperti 1 meter tadi, 1 kilogram itu harus disamakan di seluruh dunia. 1 kilonya tuh mau segimana sih? Nah, ini menggunakan indikatornya adalah air. Jadi, massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Kenapa harus pada suhu 4 derajat Celcius? Nanti kita akan bahas di materi suhu dan kalor. Oke? Ya, ini seperti yang tadi ya. Referensi massa di alam semesta. Jadi, massanya alam semesta yang teramati, elektron yang teramati. Bu, tapi kok timbangannya segede apa ya untuk menimbang massa galaksi, massa elektron? Sekecil kalau yang elektron kecil banget gitu, emang ada timbangan yang kecil. Kemudian kalau galaksi kan gede banget, Bu. Timbangannya segede apa? Segede gaban juga nggak cukup kayaknya. Nah, kira-kira pakai apa ya? Coba kamu cari tahu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Waktu. Nah, waktu ini adalah selang antara 2 kejadian. Jadi misal posisi awal sebelum mulai dan posisi akhirnya berapa. Nah, itu tinggal dikurangi saja. Satuannya adalah detik, bukan menit, bukan jam. Ini untuk yang satuan internasionalnya ya. Kemudian dihitung menggunakan stopwatch. Dan 1 second ini didefinisikan sebagai 9.192.631.700 kali periode radiasi dari sebuah atom cesium. Nah, ini referensinya tentang waktu. Ada umur alam semesta sampai ke cahaya mengelilingi proton. Oke ya. Kita lanjut ke besaran selanjutnya. Oke, kita bahas singkat saja, ini hanya untuk pengetahuan tambahan bagi kalian. Ada suhu. Nah, di sini ukuran yang menyatakan panas dingin suatu benda. Nah, secara internasional satuannya adalah Kelvin. Diukur menggunakan termometer dan didefinisikan sebagai 1 Kelvin itu 1/273,16 dari suhu titik triple air. Suhu titik triple air itu apa sih, Bu? Jadi air ini berada pada 3 fase. Jadi di suhu tersebut ada 3 fasenya. Ada yang berwujud padatnya, ada esnya, ada yang cairannya, ada yang bentuk air biasa, dan ada yang berbentuk uap air. Jadi di suhu tersebut 3 fase air itu ada, gitu ya. Kemudian kita bahas kuat arus listrik. Jadi, kuat arus listrik ini menyatakan banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar pada rentang waktu tertentu, gitu ya. Jadi, di dalam kabel itu muatan listriknya mengalirnya seberapa cepat, gitu. Itu kuat arus. Satuannya ini ampere dan diukur menggunakan alat bernama ampermeter. Nah, ini 1 ampere itu perlu didefinisikan atau perlu disamakan standarnya di seluruh dunia, yaitu arus yang mengalir
dari kutub negatif ke kutub positif antara dua penghantar lurus yang panjangnya tak terhingga. Jadi ada dua kabel, jadi panjang tidak terhingga. Penampangnya luasnya itu perlu diabaikan. Kemudian, jadi dua penghantar ini dipisahkan sejauh 1 meter dalam vakum agar kondisinya sama di semua daerah dan menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter. Itu definisi dari 1 ampere yang internasional, yang standarnya ya. Kemudian kita bahas jumlah zat. Jumlah zat itu adalah jumlah cuplikan zat elementer, bisa berupa elektron, atom, ion, molekul, atau partikel tertentu. Nanti kita akan bahas apa itu zat elementer di bab 3 ya. Kemudian satuannya ini adalah mol. Hanya saja belum ada alat yang bisa mengukur jumlah zat ini. Nah, 1 mol yang standarnya didefinisikan sebagai jumlah atom dalam elemen karbon 12 seberat 12 gram. Dan yang terakhir untuk besaran pokok adalah intensitas cahaya. Jadi seberapa kuat sih pancaran suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut? Atau misal, berapa sih kekuatan cahaya dari lampu, dari matahari, seperti itu. Oke, ini satuannya adalah kandela atau disingkat CD. Diukur menggunakan alat ukur bernama light meter dan didefinisikan satu kandela standar ini sebagai kekuatan cahaya pada arah tertentu yang memancarkan radiasi monokromatik dengan frekuensi 540 kali 10 pangkat 12 Hz dan memiliki intensitas radian pada arah tersebut sebesar 1/683 watt per steradian. Ini hanya untuk tambahan pengetahuan bagi kamu ya. Oke. Cukup untuk besaran pokok yang tadi, kita bahas ke besaran turunan. Nah, besaran turunan ini banyak sekali jumlahnya. Contoh saja, ada luas, ini satuannya meter persegi. Kamu mengukur volume, satuannya meter kubik. Ada massa jenis, kilogram per meter kubik. Ada gaya, yang satuannya Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Ada energi yang satuannya joule atau kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Tekanan atau pascal satuannya. Atau newton per meter kuadrat ya. Kemudian ada daya, satuannya itu watt atau joule per second. Nah, itu contoh dari besaran turunan. Sebenarnya ada banyak. Nah, ayo coba kamu sebutkan 3 besaran turunan yang lain. Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita bahas apa sih bedanya besaran pokok sama besaran turunan yang tadi? Kalau besaran pokok, satuannya sudah ditetapkan standarnya terlebih dahulu. Tadi sudah dibahas 1 meter itu segimana standarnya, kemudian 1 second seperti apa, 1 kilo itu seperti apa. Jadi sudah ada standarnya dulu. Oh, 1 kandela itu seperti ini. Gitu. Sedangkan untuk besaran turunan, satuannya itu merupakan turunan dari besaran pokok. Contohnya luas. Luas itu kan tadi meter persegi. Berarti meter dikali meter. Meter itu adalah satuan dari besaran pokok panjang. Jadi panjang dikali panjang gitu ya, atau sisi dikali sisi. Itu besaran pokok. Besaran pokoknya panjang, besaran turunnya adalah ya luas itu. Jadi dari 2 besaran pokok jadi besaran turunan. Oke, next. Kalau besaran turunan kombinasi beberapa besaran pokok. Contoh tadi energi ya, ada kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Jadi gabungan dari massa, panjang, sama waktu ya. Sementara kalau besaran pokok ya udah hanya 7 saja, 7 besaran pokok. Gitu. Oke. Kemudian
Nah, ini besaran skalar dan besaran vektor. Kemarin kita sudah bahas singkat bahwa besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sementara ini contohnya adalah jarak, kelajuan, perlajuan. Contohnya, jarak rumah Lisa ke sekolah adalah 100 meter. Itu jarak atau panjang lintasan. Kemudian mobil maju dengan kecepatan 36 km per jam. Beda halnya dengan besaran vektor. Besaran vektor ini selain punya nilai, dia juga punya arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya. Nah, di sini contohnya, Bobby berpindah sejauh 15 meter ke arah barat. Jadi, ada nilainya 15 meter, pindahnya ke arah mana? Ke arah barat. Beda halnya dengan jarak rumah Lisa ke sekolah adalah 100 meter. 100 meternya kemana? Ke barat, ke timur, utara, atau selatan. Kalau di skalar hanya nilainya saja. Kalau vektor di sini adalah nilai dan arahnya. Kemudian Jenny mengendarai motor dengan kecepatan 40 meter per second ke arah utara. Ya, jadi di sini ada nilainya 40 meter per second dan arahnya utara. Oke, jadi itu beda antara besaran skalar dan besaran vektor. Oke, itu saja pembahasan video kali ini. Stay tune untuk video selanjutnya ya. Untuk video selanjutnya jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan materi selanjutnya. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. See you guys!